Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3097, terakhir kali berjuang berdampingan. Ini tidak mungkin. 3 hari belum selesai. Selanjutnya, bagaimana mungkin dia bisa menembus Blood Cloud Grand Array? Yisue memandang Ye Yuan yang naik ke langit, menatap dengan tercengang. Tidak ada yang lebih jelas darinya seberapa kuat Blood Cloud Grand Array. Bahkan jika seorang hegemon tertinggi terjebak, mereka benar-benar tidak bisa keluar dalam waktu 3 hari juga. Tapi sekarang, Ye Yuan keluar. Dia menyiapkan skenario pembunuhan tertentu. Yang paling penting adalah menghilangkan Ye Yuan, masalah masa depan ini. Pada akhirnya, itu benar-benar gagal. Bukan hanya dia, pembangkit tenaga ras darah semua tercengang karena terkejut. Kaisar Sakra Heaven benar-benar menerobos Blood Cloud Grand Array. Selanjutnya, dia hanya menggunakan 3 hari. Orang aneh macam apa ini? Bahkan Blood Cloud Grand Array sebenarnya tidak bisa menjebaknya juga. Tidak, tunggu. Lord Yisue mengirim Cisang mereka bertiga untuk pergi dan membunuh Ye Yuan. Sekarang Ye Yuan keluar, bukankah itu berarti Kaisar Sakra Heaven membunuh hegemon? Ini. Penampilan Ye Yuan segera memicu reaksi berantai. Banyak orang segera menyadari bahwa Cisang mereka bertiga mungkin penuh dengan kemungkinan suram. Tapi tebakan inilah yang membuat semua Bloodkins sangat terkejut. Kaisar Sakra Heaven membunuh 3 hegemoni besar. Apalagi yang lebih konyol dari ini. Tapi wajah Mitian mengungkapkan ekspresi yang mirip dengan dibebaskan dari beban berat. 3 hari telah berlalu. The Blood Cloud Grand Array tidak memiliki aktivitas apapun. Sebenarnya, dia tidak lagi memendam harapan. Menghadapi 3 hegemon besar, Ye Yuan tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup sama sekali. Tapi Ye Yuan memberinya kejutan yang menyenangkan. Orang ini benar-benar membunuh jalan keluarnya. Bocah ini membuat orang tua ini khawatir dengan sia-sia. Wajah Cloud Moon juga menunjukkan sedikit senyuman. Dengan pertempuran ini yang diperjuangkan sampai sekarang, suasana hati semua orang menjadi berat. Pembangkit tenaga listrik jatuh satu per satu. Kekuatan mereka dilahap sedikit demi sedikit. Sekarang, bahkan Feng Xiaotian juga mati dalam pertempuran. Yang menunggu mereka hanyalah keputusasaan. Tapi Ye Yuan membunuh jalan keluar dari Blood Cloud Grand Array memberi mereka harapan. Namun, Ye Yuan baru saja terbang keluar, seluruh tubuhnya gemetar. Dia melihat Feng Xiaotian, yang memiliki semangat juang yang membubung ke langit, tidak lagi bernafas. Kedua mata Ye Yuan langsung berubah menjadi merah darah. Adegan dari masa lalu diputar ulang di benaknya seperti film. Di kota raksasa Qi Selatan, sosok besar dan tinggi itu memblokir serangan yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan ras darah. Dia adalah dewa kota raksasa Qi Selatan. Dewa perang. Saat itu, ketika Ye Yuan kembali, dia menahan beberapa hegemoni ras darah dengan kekuatannya sendiri. Keteguhan itu, tekad itu mengagumkan. Tapi sekarang, dia tidak ada lagi. Waktu Ye Yuan berteman dengan Feng Xiaotian tidak dianggap lama, tetapi Feng Xiaotian adalah salah satu dari sedikit orang yang sangat dia hargai. Sekarang, dia tidak ada lagi. Melihat semangat juang yang naik ke langit, dan tubuh yang terlatih-tatih di ambang kehancuran, Ye Yuan langsung mengerti sesuatu. Bahkan kematian tidak bisa menghentikan keinginannya untuk melindungi surga lengkap Grand Bright Jade juga. Dia tidak ada, tetapi rohnya masih ada di sini. Tenggorokan Ye Yuan sudah tersedak. Pada saat ini, dua sosok bergegas keluar dari Blood Cloud Grand Array. Tepatnya Cisang dan Yulei. Cisang menderita kehilangan vitalitas yang besar. Yayasannya jelas terluka. Aura Yulei agak tidak stabil. Jelas, dia telah menghabiskan banyak energi. Ketika Yisue melihat keadaan mereka yang menyedihkan, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Di mana Meng Jin? Perasaan buruk muncul di hatinya. Ketika Cisang melihat Yisue, dia seperti melihat penyelamatnya. Lord Yisue, Ye Yuan dia mendapatkan pencerahan di dalam Blood Cloud Grand Array dan membunuh Meng Jin. Kata Cisang. Bodoh. Yisue berkata dengan ekspresi marah. Tidak perlu bertanya dan dia tahu bahwa orang-orang bodoh ini pasti meremehkan musuh. Begitulah cara Ye Yuan membalikkan keadaan. Meskipun dia tahu bahwa jika itu dia, mungkin akan sama juga.
Siapa yang bisa mengira bahwa Kaisar Sakra Heaven belaka sebenarnya bisa benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik hegemon realem. Saat kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Menebak itu adalah satu hal, tapi yang keluar dari mulut Qi Sang adalah hal lain sama sekali. Ye Yuan benar-benar membunuh seorang hegemon. Selain itu, Qi Sang dan Yu Lei sangat sedih, tetapi Ye Yuan seperti matahari siang. Ini membuat orang sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam Blood Cloud Grand Array. Mengapa itu benar-benar berbeda dari situasi yang mereka bayangkan. Namun, tepat ketika semua orang terkejut, Ye Yuan tiba-tiba bergerak. Semua orang hanya merasakan keburaman di depan mata mereka. Leher Qi Sang dan Yu Lei langsung dicengkeram oleh Ye Yuan, terangkat ke udara. Qi Sang dan Yu Lei yang kuat seperti anak ayam kecil di tangan Ye Yuan saat ini, tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Puff! Ye Yuan mengerahkan kekuatan. Qi Sang dan Yu Lei langsung dimusnahkan. Semua orang tercengang karena shock. Ini juga terlalu kuat, kan? Apakah dia benar-benar masih Kaisar Sakra Surga? Meskipun Qi Sang mereka semua sangat lemah, mereka tetaplah alam hegemon. Di tangannya, mereka benar-benar bahkan tidak bisa menolak. Petik 2. Jika dia menerobos ke alam hegemon, apa yang bisa dia lakukan? Masing-masing dan setiap pembangkit tenaga listrik ras darah merasakan hawa dingin di hati mereka. Kekejaman Ye Yuan sudah melebihi imajinasi mereka. Tepat di alam surga Kaisar Sakra dan dia bisa membunuh hegemon dengan tangan kosong. Mereka tidak dapat membayangkan tingkat mengerikan seperti apa yang akan dicapai oleh alam hegemon Ye Yuan. Mungkin dia bisa menghadapi progenitor Bloodstone secara langsung. Banyak orang gemetar, ketakutan dengan pikiran ini. Setelah membunuh dua hegemon besar, Ye Yuan berjalan menuju Feng Xiaotian perlahan. Ada banyak pembangkit tenaga darah ras di sekelilingnya, tetapi mereka tidak berani melangkah maju sama sekali. Tampilan itu barusan sudah mengintimidasi semua orang. Ye Yuan tampaknya lambat, tetapi pada kenyataannya, dia cepat, berjalan melewati Blood Promise. Tempat ini adalah pengepungan hegemoni. Masih ada lebih dari 50 hegemoni ras darah di sekitar sini. Bahkan ada 5 hegemoni puncak di antara mereka. Blood Promise tidak menghentikannya, tetapi dia tertawa dingin. Anak ini mencari kematian. Apakah kamu akan belajar dari Feng Xiaotian? Untuk menemaninya dalam perjalanan. Nak, kursi ini akan mengabulkan keinginanmu. Blood Promise berkata dengan senyum ringan. Tanpa kerjasama Mitian, Ye Yuan sama sekali tidak memiliki cara untuk mengeksekusi Realm Crossing Greater Teleportation. Bahkan jika aturan spasialnya tangguh, mustahil untuk melarikan diri dari bawah kelopak mata 50 alam hegemon juga. Ye Yuan berjalan tepat ke dalam jebakan. Sepertinya anak ini memiliki hubungan yang cukup dengan Feng Xiaotian. Feng Xiaotian meninggal. Dia akan menemaninya juga. Jadi bagaimana bahkan jika dia membunuh jalan keluar dari Blood Cloud Grand Array? Mungkinkah dia masih bisa menangani begitu banyak dari kita hegemon sendirian? Saya pikir dia melihat tidak banyak yang bisa dilakukan tentang hal itu sekarang, dan dia siap untuk menjadi seperti Feng Xiaotian, hanya belalang yang menghalangi kereta. Hegemoni ras darah yang mengelilingi Feng Xiaotian semuanya mengeluarkan ejekan yang menyombongkan diri. Mereka secara alami tahu bahwa Ye Yuan marah. Namun, jika marah ada gunanya, lalu untuk apa kultivasi? Pada akhirnya, kekuatan masih berkuasa di dunia ini. Tanpa kekuatan, hanya ada pembantaian. Mengenai ejekan mereka, Ye Yuan menutup telinga untuk itu, dan dia perlahan tiba di depan Feng Xiaotian. Itu hanya untuk melihat Feng Xiaotian memiliki ekspresi tekad yang teguh, melotot ke depan. Jika bukan karena itu tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di tubuhnya, Ye Yuan bahkan akan berpikir bahwa dia masih bertarung. Hati Ye Yuan sakit, dan dia membuka mulutnya dan berkata, "Saudara Feng, saat itu di kota raksasa Qi Selatan, kami bergandengan tangan dan menghancurkan perlombaan darah. Hari ini, kita bersaudara akan bertarung berdampingan untuk terakhir kalinya. Kami akan memberitahu anjing darah ini apa yang disebut rasa sakit bersama." Petik 2. Selesai berkata, Ye Yuan perlahan berbalik dan membawa Feng Xiaotian. Semangat juang naik ke langit. Bab 3098, Pembalikan Hebat. Haha, membawa orang mati, kamu ingin bertarung berdampingan. Apakah Anda benar-benar menganggap kami, hegemoni ini,
untuk menjadi dekorasi. Ye Yuan, kamu bercanda menggunakan hidupmu. Melihat Ye Yuan membawa Feng Xiaotian, Blood Promise mengejek. Menghadapi pengepungan banyak alam hegemon, Ye Yuan berada dalam situasi kematian tertentu untuk memulai. Sekarang, dia bahkan ingin menggendong seseorang saat bertarung. Apakah dia bercanda? Mampu membunuh seorang hegemon sangat mengesankan. Dia mungkin bahkan tidak tahu lagi siapa nama belakangnya, kan? Hasilnya adalah kesimpulan yang sudah pasti sekarang. Bahkan jika dia keluar dari Blood Cloud Grand Array, lalu bagaimana? Dia baru saja keluar. Dia mungkin bahkan belum mengetahui situasinya, kan? Di sekeliling, ada serangkaian ejekan. Penampilan Ye Yuan memang membuat mereka merasa sangat terkejut dan bingung, tetapi ini tidak menghalangi situasi secara keseluruhan. Dalam perang semacam ini yang tak tertandingi oleh orang-orang sezamannya, kekuatan setiap individu tidak cukup untuk mengubah seluruh situasi perang. Bahkan Yisue dan Mitian tidak dapat mempengaruhi perang juga. Seorang Ye Yuan belaka, apakah ada gunanya marah? Petik 2. Karena itu tidak berguna, maka cara Ye Yuan melakukan sesuatu tampak sangat menggelikan. Ye Yuan menggendong Feng Xiaotian, memandang Blood Promise, dan berkata, "Saudara Feng, Anda mengatakan bahwa orang ini hanyalah sepotong sampah, tetapi Heaven One lemah dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menginjak-injaknya selama ini. Namun, pria ini masih menganggap dirinya sempurna dan suka postur. Anda selalu merawat keluhan. Hari ini, aku akan menginjak-injaknya bersama denganmu, dan biarkan dia tahu betapa sampahnya dia." Kata-kata ini sepertinya diucapkan kepada Feng Xiaotian, tetapi Blood Promise menganggapnya sangat menarik di telinga. Sampah. Suka postur. Dia adalah jenius ras darah. Apakah dia tidak punya modal untuk postur? Siapa itu Feng Xiaotian? Ekspresi Blood Promise menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, "Wah, menurutmu dengan mengucapkan beberapa patah kata, kamu bisa mendorong kursi ini. Anda masih terlalu berpengalaman. Pertempuran besar ini menyangkut nasib semua surga. Bagaimana itu bisa menjadi perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi? Karena kamu sudah masuk ke dalam jebakan, maka, kamu bisa pergi dan mati." Dalam pandangan Blood Promise, Ye Yuan mendorong, memicu dia untuk bertarung satu lawan satu. Hanya dengan cara ini Ye Yuan akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Tapi dia tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan ini. Blood Promise mengangkat satu tangan. Semua pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm mengumpulkan kekuatan, menunggu rilis. Hanya menunggu perintahnya dan itu akan menjadi serangan yang mengejutkan. Bahkan jika Ye Yuan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, hanya akan ada jalan yang menuju kematian juga. Menghadapi tekanan puluhan hegemoni, Ye Yuan tampak sangat tenang dan membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu benar. Aku memang ingin bertarung denganmu. Namun, saya tidak perlu mendorong Anda untuk bertindak." Petik 2. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan membentuk segel dengan kedua tangan. Badai gelombang kekacauan esensi surgawi muncul dari tangannya. Astaga, mantra itu ditembakkan ke ruang Extreme Light Pavilion oleh Ye Yuan dengan tangan belakang. Tepat setelah itu, ruang mulai bergetar hebat. Sebuah pintu cahaya besar muncul di atas kekosongan. Seolah-olah itu adalah binatang primitif besar yang dibangunkan oleh Ye Yuan. Ekspresi Blood Promise sedikit berubah. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mungkinkah anak ini masih memiliki kartu truf? Tapi mereka sudah berjuang sejauh ini. Kartu truf apa yang masih bisa dimiliki Ye Yuan? Dia tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otaknya juga. Gemuruh. Astaga, monster dengan kepala harimau dan tubuh manusia berlari keluar dari ruang Extreme Light Pavilion, menerkam langsung menuju hegemon ras darah. Segera setelah itu, semakin banyak monster muncul di depan mata semua orang. Pupil Blood Promise mengerut, menatap monster-monster ini dengan tatapan ngeri. Masing-masing monster ini memiliki kekuatan hegemon realm. Ledakan, ledakan, ledakan. Di atas kekosongan, pertempuran besar yang mengejutkan segera pecah. Hegemoni monster ini, masing-masing dari mereka sangat berani, seperti mereka yang haus darah, menerkam ke arah hegemoni yang haus darah dengan hiruk-pikuk. Sebenarnya ada lebih dari 800 hegemoni monster ini. Kulit Blood Promise pucat pasi, dan dia berkata dengan panik, bagaimana ini mungkin? Lebih dari 800 monster hegemon realm, dari mana mereka berasal?
Lebih dari 800 dewa perang haus darah tingkat hegemon realm, kekuatan mengerikan macam apa itu. Untuk sesaat, keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, memberi orang perasaan yang sangat mengejutkan. Penampilan mereka tiba-tiba mengubah seluruh situasi pertempuran. Serahkan orang itu padaku. Bunuh sisanya. Ye Yuan menunjuk Blood Promise dan berkata. Lusinan alam hegemon yang dipimpin Blood Promise hampir dihancurkan menjadi potongan-potongan oleh 800 monster alam hegemon ini dalam sekejap. Mereka dihidupkan kembali tanpa henti dan terus dibunuh lagi. Sepanjang jalan sampai akhir, mereka akhirnya tidak dapat hidup kembali. Bahkan jika itu adalah hegemoni puncak itu, mereka juga tidak bisa lepas dari nasib ini. Dipukul dengan hiruk-pikuk oleh ratusan alam hegemon, tidak peduli seberapa kuat mereka, itu juga tidak berhasil. Lebih jauh lagi, semua monster ini tidak takut mati dan sangat berani. Kekuatan tempur mereka keluar dari grafik. Tak satu pun dari mereka yang mudah ditangani. Namun, monster-monster itu tidak menyerang Blood Promise, secara langsung mengosongkan wilayah tempat dia berdiri. Tapi mereka benar-benar menutup area ruang yang luas ini. Blood Promise bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kulit Blood Promise pucat pasi, perasaan putus asa muncul di hatinya. Baru saja, dia masih senang dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia telah memojokkan Ye Yuan. Tapi dalam sekejap, itu menjadi skenario kematiannya yang pasti. Pembalikan besar ini terlalu gila. Lebih dari 800 monster tingkat hegemon realm langsung bergegas keluar dari medan perang. Dampak semacam ini terlalu kuat dan terlalu mengejutkan. Di tengah pertempuran sengit, pupil mata Yisue mengerut, dan dia berkata dengan heran, ini adalah monster-monster itu, yang garis keturunannya telah dipelihara. Bagaimana mungkin mereka semua menjadi hegemon realm? Bukan hanya Yisue, sisi Grand Bright Jade Complete Heaven juga sangat terkejut, tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Munculnya 800 alam hegemon ini membuat kejutan visual semakin kuat. Jelas, mereka semua tidak tahu bahwa pihak mereka sebenarnya masih memiliki kartu truf yang mengerikan. Itu monster-monster itu. Bertahun-tahun yang lalu, mereka sudah menghilang. Saya tidak menyangka bahwa mereka benar-benar ditempa menjadi pasukan hegemon realm oleh Heavenly Saint Ye. Petik 2. Luar biasa. Lebih dari 800 alam hegemon, kekuatan ini cukup untuk menyapu seluruh surga. Dengan mereka, kita bahkan bisa bertarung dengan ras darah. Mereka semua dianiaya oleh ras darah. Begitulah mereka menjadi seperti ini. Perlombaan darah juga tidak menyangka akan ada hari ini, kan? Ini yang disebut pembalasan hebat. Awalnya, orang-orang ini semua menyimpan tekad untuk melakukan upaya putus asa terakhir. Tapi, siapa yang tahu bahwa saat Ye Yuan muncul, itu membalikkan situasi pertempuran dan menjadi pembantaian sepihak. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka sangat disegarkan, habis-habisan dan meluncurkan serangan balasan besar-besaran terhadap pasukan ras darah. Mengaum, raungan marah yang mengejutkan datang, dan monster dengan tubuh besar berlari keluar dari ruang Extreme Light Pavilion. Ini adalah yang terakhir. Zhao Yue saat ini, tubuhnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Aura seluruh orangnya menjadi sangat kejam dan sangat kuat. Penampilannya membuat semua orang jatuh ke dalam kejutan yang lebih besar. Itu karena Zhao Yue saat ini sebenarnya telah mencapai Great Beyond Realm. Penampilannya mendorong momentum seluruh medan perang ke puncak. Kamu pergi dan bantu senior Mitian. Turunkan Yisue. Saya akan menggunakan darahnya untuk mengadakan upacara peringatan untuk saudara Feng. Ye Yuan berkata dengan dingin. Mengaum. Zhao Yue mengangkat kepalanya ke langit dan meraung marah, bergegas menuju Yisue. Bab 3099, tentang setara. Mundur. Tanpa ragu sedikit pun, Yisue langsung mengumumkan retret. Menghadapi surga lengkap Grand Bright Jade yang begitu kuat, mustahil bagi mereka untuk mencapai kemenangan. Itu hanya untuk melihatnya diserang dengan tombak darah. Langit dan bumi berubah warna, berusaha memaksa Mitian kembali. Mitian hanya tersenyum dingin dan berkata, ingin pergi tidaklah mudah. Gelarku, Hegemon Space, bukan hanya nama. Asal spasial melonjak keluar. Ruang di sekitarnya tampak membeku dan benar-benar padat seperti ember logam. Tombak Yisue ini dilahap oleh ruang tanpa akhir. Sementara itu, kekosongan di sekitarnya benar-benar membeku.
Ruang beku tidak membutuhkan banyak hegemoni untuk mengambil tindakan. Kekuatan Mitian saja sudah cukup. Lebih jauh lagi, dengan pembekuan ruang ini, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada ras darah saat itu. Ekspresi Yisue berubah liar, dan saat ini, Zhao Yue tiba. Mengaum. Tubuh besar Zhao Yue dan cakar tajam yang keras tampak sangat brutal. Cakar ini sepertinya akan mencabik-cabik Yisue. Kekuatan suci mengamuk kental di ujung cakar. Tempat-tempat yang dilewatinya, bahkan ruang beku pun memiliki celah yang terkoyak. Ekspresi Yisue berubah lagi, tombak panjang berayun horizontal, berhadapan dengan Zhao Yue. Ledakan. Zhao Yue langsung dikirim terbang keluar. Tapi Zhao Yue menggambar busur tunggal di udara dan benar-benar terbang kembali lagi. Pada saat yang sama, Mitian juga menemukan kesempatan untuk menyerang. Ledakan. Ketiga orang itu saling bertukar pukulan. Kali ini giliran Yisue yang dikirim terbang keluar. Setelah bertarung dalam pertempuran ini sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia berada di posisi yang tidak menguntungkan. Ini juga berarti bahwa situasi pertempuran telah benar-benar berbalik. Di atas kehampaan, 3 pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang perkasa bertarung dengan hiruk-pikuk. Gelombang energi yang meledak membuat wajah semua orang berubah. Pertempuran besar hidup dan mati ini memasuki panggung putih panas. Namun, kekuatan Zhao Yue jauh melebihi harapan semua orang. Dalam hal kekuatan, dia masih jauh lebih buruk daripada 2 pembangkit tenaga listrik super ini. Tapi dia menyerang tanpa takut mati, dan kekuatan tempurnya yang mengamuk menutupi celah ini. Seberapa kaya pengalaman tempur Mitian. Dengan dia membantu di samping, Yisue hanya bisa menerima pukulan. Kenyataannya, Yisue sudah memilih untuk segera mundur. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Tetapi sulit untuk ingin melarikan diri dari tangan Mitian. Pembangkit tenaga darah ras awalnya dibantai di mana-mana, menyapu semuanya. Tapi sekarang, itu benar-benar terbalik. Pembekuan spasial Mitian, jari-jarinya sangat besar, mempengaruhi mereka juga. Bahkan jika orang-orang ini ingin melarikan diri, tidak ada kesempatan juga. Oleh karena itu benar-benar menjadi pembantaian sepihak. Pembangkit tenaga ras darah berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Yuan membawa mayat Feng Xiaotian dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Blood Promise. Di sekelilingnya ada teriakan perang yang mengguncang langit. Tapi mereka berdua sepertinya terputus dari dunia. Semua orang telah mengabaikan mereka. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya masih memiliki kartu truf seperti itu. Bakat monster ini juga rata-rata. Bagaimana Anda bisa mengubah semuanya menjadi alam hegemon? Blood Promise berkata dengan bingung. Ye Yuan berkata dengan dingin, apa yang bisa dilakukan Chaos Bloodstone? Secara alami saya juga bisa melakukannya. Blood Promise mencibir ketika dia mendengar itu dan berkata, hanya orang sepertimu, kamu berani ditempatkan dalam kategori yang sama dengan progenitor juga. Anda pikir Anda siapa? Ye Yuan masih berkata dengan tenang, jika leluhurmu tidak mengkhawatirkanku, mengapa harus ada barisan besar seperti itu? Ekspresi Blood Promise berubah, dan dia mendengus dingin tetapi tidak berbicara. Ye Yuan melanjutkan, garis keturunan mereka telah direformasi sejak awal. Beberapa tahun ini, saya mengabdikan diri untuk meneliti garis keturunan dan akhirnya mendapatkan sesuatu. Saya benar-benar kekuatan garis keturunan mereka. Mereka menembus alam juga hanyalah sesuatu yang terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Mencapai alam hegemon bukanlah hal yang sulit. Petik 2. Ye Yuan selalu meneliti bagaimana mengembalikan penampilan dan kesadaran Zhao Yue dan yang lainnya. Tapi itu sangat sulit. Namun, dia menemukan jalan lain. Itu menemukan cara untuk terus garis keturunan mereka. Kemudian, Ye Yuan bahkan memperoleh lukisan surgawi Dao. Diami kekuatan garis keturunan orang-orang ini dengan lukisan surgawi Dao sebagai panduan, membiarkan mereka menerobos ke alam hegemon dalam satu pukulan. Dan evolusi Zhao Yue bahkan melebihi harapan Ye Yuan. Bakat Zhao Yue terlalu bagus. Dia yang memperoleh lukisan Dao surgawi dapat dikatakan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian, dia diam-diam mengirim orang-orang ini ke ruang Extreme Light Pavilion. Dia bahkan tidak memberitahu Mitian mereka semua. Tentu saja, itu juga tidak berguna bahkan jika dia memberitahu mereka. Itu hanya agar dia bisa melepaskan segel dan membiarkan monster-monster ini keluar. Kalau tidak,
Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Hahaha, Ye Yuan, apakah kamu tahu apa yang disebut melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri? Hegemon realem tidak ada yang sulit. Kata-kata ini hanya sedikit sombong ketika orang lain mengatakannya. Tapi, ketika itu keluar dari mulut Anda, itu bodoh dan menggelikan. Anda, seorang kultivator yang berbeda, ketika Anda menerobos, itu akan menjadi hari Anda mati. Untuk apa kamu berbicara tentang alam hegemon? Blood Promise berkata dengan tawa liar. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, lihat saja bagaimana saya berbicara tentang hegemon realem. Astaga, 4 garis keturunan besar mengalir keluar dari tubuh Ye Yuan dengan liar, kekuatan suci meledak. Tanpa berkedip sedikit pun, Ye Yuan memukul tepat di atas. Detik berikutnya, Blood Promise masih memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Tapi di detik berikutnya, pupil matanya mengerut, dan dia berteriak ketakutan, 4 garis keturunan roh yang benar-benar kacau. Bagaimana ini mungkin? Saat Ye Yuan bergerak, ada kejutan di seluruh langit. Bahkan gerakan Mitian juga tertunda. Garis keturunan kelas kekacauan. Dia benar-benar mempromosikan 4 garis keturunan roh sejati yang hebat semuanya ke tingkat kekacauan. Ekspresi Long Jian berubah liar, dan dia berteriak kaget. Ini tidak mungkin. Garis keturunan tingkat kekacauan benar-benar mustahil untuk dicapai setelah melahirkan. Garis keturunan kelas kuasa Chaos sudah menjadi batasnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bai Zi dari klan Macan Putih juga terlihat terkejut. Bukankah ini berarti kita juga memiliki harapan untuk maju ke garis keturunan kelas kekacauan? Saat Xuan Taiking mengucapkan kata-kata ini, semua orang gemetar. Macan Putih, Burung Vermilion, kura-kura hitam 3 klan, semua memiliki garis keturunan kelas kuasa Chaos muncul. Feng Qingxuan mereka semua sudah memiliki harapan besar yang disematkan pada mereka. Garis keturunan kelas kuasa Chaos, meskipun tidak dapat mencapai ketinggian garis keturunan kelas kekacauan bawaan, tanpa diragukan lagi, potensinya jauh lebih besar daripada yang lain. Bahkan jika Great Beyond Realm sama, Feng Qingxuan mereka semua, kekuatan mereka juga akan jauh lebih kuat dari Luan Qinghe mereka semua. Tapi, jika seseorang bisa mencapai garis keturunan kelas kekacauan setelah melahirkan, signifikansi itu benar-benar berbeda. Sekarang, letusan Ye Yuan telah menumbangkan pemahaman semua orang tentang garis keturunan. Kekuatan pukulannya sangat kuat. Ledakan. Menghadap ke depan, Ye Yuan membawa Feng Xiaotian dan meninju dengan keras ke perisai berwarna darah Blood Promise. Perisai berwarna darah berdesir. Kekuatan mengerikan itu menembus. Ekspresi Blood Promise berubah liar. Bagaimana mungkin Kaisar Sakra Heaven biasa menembus pertahanan asal hegemon puncak? Lupakan tentang menerobos, itu bahkan tidak bisa membuat mereka gemetar sedikit. Kesenjangan antara Kaisar Sakra Heaven dan Peak Hegemon benar-benar terlalu besar sampai sulit untuk menebusnya. Tapi Ye Yuan langsung memecahkannya. Kekuatan penetrasi kekuatan suci terlalu menakutkan. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Energi darah Blood Promise melonjak, dan dia juga melakukan pukulan yang sama. Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, kedua orang itu bertukar pukulan. Bang! Kekosongan meledak. Kedua orang itu terbang mundur. Ye Yuan mundur 1000 langkah sebelum nyaris tidak bisa berdiri teguh. Dan karena Blood Promise terlalu tergesa-gesa, dia langsung dihancurkan terbang oleh pukulan dari Ye Yuan. Kemudian dia merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya. Blood Promise bergidik dan buru-buru menstabilkan sosoknya, menghindari aura kuat itu. Namun, ekspresinya sangat jelek. Pukulan ini barusan, dia setara dengan Ye Yuan. Bab 3100, Bunga Ilusi Mengubur Dewa. Sangat kuat. Dia benar-benar bisa berdiri sampai hegemon puncak memiliki yang setara. Ini juga terlalu mengerikan. Kaisar Sakra Heaven versus Peak Hegemon, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Jika dia benar-benar menerobos ke alam hegemon, betapa hebatnya itu. Kemungkinan besar, bahkan progenitor tidak akan bisa menahannya juga. Hampir semua pembangkit tenaga darah ras gemetar. Apa yang dilanggar oleh pukulan ini adalah aturan sejak dahulu kala, sangat menakutkan mereka. Bakat kuat dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan cukup untuk membuat segudang dunia bergetar. Dia melihat Blood Promise dan berkata dengan dingin, puncak hegemon juga tidak lebih dari ini. Sekarang,
Saya akan bertarung berdampingan dengan saudara Feng. Apakah Anda masih memiliki keberatan? Petik 2. Wajah Blood Promise sudah lama menjadi hitam seperti dasar pot. Ketika Ye Yuan membonceng Feng Xiaotian, itu tampak sangat menggelikan. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membalaskan dendam Feng Xiaotian. Itu karena dadu sudah dilemparkan. Tetapi dalam sekejap mata, Ye Yuan menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan yang lain, secara langsung membalikkan situasi pertempuran, mengelilingi Blood Promise dan mengubah Blood Promise menjadi kura-kura di dalam toples. Sampai sekarang, orang-orang juga tidak berpikir bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Blood Promise. Lagi pula, Blood Promise bukanlah orang biasa. Dia adalah jenius ras darah, hegemon puncak yang kuat. Kelompok hegemoni puncak diperintahkan olehnya. Ini cukup untuk melihat statusnya dalam ras darahnya. Tapi Ye Yuan memberi tahu dunia betapa kuatnya dia hanya dengan satu pukulan. Memerangi hegemon tidak membutuhkan seseorang untuk berada di alam hegemon sama sekali. Tiba-tiba, aura Blood Promise berubah, dan dia berkata dengan suara serius, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini adalah kekuatanku yang sebenarnya? Bahkan jika Anda bisa melompati alam dan bertarung, lalu bagaimana? Ingin mengalahkanku? Hati-hati karena itu akan mengorbankan nyawamu sendiri juga. Pada titik ini, dia tidak lagi memendam mentalitas untuk beruntung. Dia sudah memiliki kesadaran bahwa ini adalah situasi kematian tertentu. Tidak mungkin membuat Ye Yuan melepaskannya. Seekor binatang buas di teluk akan melakukan pertarungan putus asa. Karena itu masalahnya, dia secara alami harus berjuang mati-matian. Selama dia membunuh Ye Yuan, dia akan mendapat untung juga. Blood Promise saat ini tampaknya mencapai kehidupan baru. Bahkan temperamen seluruh orangnya berubah. Dia jauh dari masa untuk memulai, momentumnya mengejutkan. Hanya saja dua orang muncul dalam hidupnya, satu Feng Xiaotian dan satu Ye Yuan. Ini membuatnya menjadi agak jengkel dan agak kurang percaya diri. Tapi, di ambang keputusasaan, darah panas di tulangnya sudah benar-benar terstimulasi. Melihat adegan ini, banyak orang mulai khawatir. Orang ini tidak akan bermain api dan membakar dirinya sendiri, kan? Blood Promise, orang ini, bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Kekuatan tempurnya yang meletus, setelah semua cara mundur terputus, pasti akan sangat mengejutkan. Ketika Yang King melihat adegan ini, dia berkata dengan agak khawatir. Feng Qingxuan menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, orang ini suka main-main. Kemenangan jelas ada dalam genggaman, tapi dia bersikeras untuk menunjukkan kemampuannya. Yang King menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti. Beberapa hal harus dilakukan. Jika itu aku juga akan sama. Feng Qingxuan mengerutkan kening, matanya menunjukkan ekspresi khawatir. Dia memang tidak mengerti, tapi dia sangat mengkhawatirkan Ye Yuan. Saat ini, Yang King dan Feng Qingxuan telah melangkah ke alam hegemon, kekuatan mereka sangat hebat. Namun, di bawah pertempuran hebat semacam ini, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Pada saat ini, mereka semua menderita luka berat, tetapi mereka masih membunuh musuh dengan berani. Dalam waktu singkat, momentum mengesankan Blood Promise langsung naik ke puncak hegemon puncak. Dia hanya setengah langkah dari hegemon tertinggi juga. Satu kelopak berwarna darah demi satu tumpah dari tubuh Blood Promise, tersebar di langit dan bumi. Segera, bunga darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Astaga, bunga darah melayang lurus ke arah Ye Yuan. Ye Yuan mengelak sedikit, menghindari bunga darah. Puci, sebuah luka benar-benar terpotong di wajah Ye Yuan. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Dia jelas baru saja menghindari bunga darah tetapi dipotong. Puci, sebuah luka juga dipotong di bahu Feng Xiaotian, darah segar mengalir ke bawah. Hati Ye Yuan menjadi sedikit dingin. Bunga darah ini tidak sederhana. Dia memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu berpikir mengapa kamu terluka ketika kamu dengan jelas menghindari bunga penguburan dewaku? Ye Yuan tidak menjawab. Blood Promise sepertinya tidak memiliki niat untuk membiarkannya menjawab juga, dan melanjutkan, langkah ini disebut dewa pengubur bunga ilusi. Ini adalah kemampuan surgawi yang saya pahami ketika saya menerobos ke puncak hegemon. Bahkan Feng Xiaotian belum pernah mencoba gerakan ini sebelumnya juga. Langkah ini berasal dari pemahaman seumur hidup saya. Alami dengan baik. Ye Yuan, kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu.
Jika Anda memerintahkan mereka untuk membunuh saya, tidak akan ada konsekuensi saat ini. Sekarang itu sudah terlambat. Jika aku sekarat, kamu juga harus dikubur dalam kematian bersamaku. Tiba-tiba, Blood Promise menjadi brutal, dan ekspresi semua orang berubah. Bunga darah yang memenuhi langit menyapu ke arah Ye Yuan dengan hiruk-pikuk. Blood Promise mengatakan bahwa sudah terlambat. Itu karena Ye Yuan saat ini sudah sepenuhnya dikelilingi oleh bunga pengubur dewa dan tidak bisa keluar sama sekali. Ekspresi Ye Yuan tidak berubah, sosoknya langsung berubah menjadi bayangan, menghilang. Puff, puff, puff. Di atas kehampaan, suara pisau tajam yang merobek daging dan darah akan terdengar dari waktu ke waktu. Ekspresi Yang King berubah drastis, dan dia berkata, tidak bagus, Ye Yuan dalam bahaya. Asal spasialnya sebenarnya sedang ditahan. Petik 2. Bunga darah yang memenuhi langit menari dengan liar, memberi orang perasaan yang menakjubkan. Namun di tengah keindahan yang menakjubkan ini, niat membunuh saling silang, membuat orang merasa merinding. Semua orang merasakan kekuatan gerakan ini. Semua orang tahu tentang sarana spasial Ye Yuan. Tapi di sini, Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki kelonggaran untuk melepaskannya. Pupil Cloudmount mengerut, dan dia meraung liar pada para pejuang garis keturunan itu, apa yang kalian semua masih tunggu? Serang bersama dan bunuh Blood Promise. Di antara para pejuang garis keturunan, sudah ada cukup banyak yang mendapatkan kembali kecerdasan mereka. Itu hanya untuk mendengar beberapa raungan liar. Prajurit garis keturunan yang terdiri dari hegemoni dimobilisasi. Ekspresi Blood Promise sedikit berubah, tetapi segel di tangannya menjadi lebih fantastik. Tidak dibutuhkan. Di tengah bunga darah terdengar teriakan dingin Ye Yuan. Sebuah sosok muncul. Ketika semua orang melihat Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Pakaian di tubuh Ye Yuan diiris menjadi pita. Beberapa kulit yang terbuka terkelupas dan dagingnya terkoyak. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Mereka yang memiliki mata tajam bahkan dapat melihat bahwa sesuatu tampaknya menyebar di dalam daging dan darah itu, mencoba untuk merusak mereka. Dibandingkan dengan Ye Yuan, sebenarnya hanya ada sedikit luka di tubuh Feng Xiaotian, yang ada di belakangnya. Sangat jelas, sebagian besar serangan diblokir oleh Ye Yuan dengan tubuhnya sendiri. Hahaha, setia banget sama kakak. Feng Xiaotian hanyalah orang mati. Tetapi Anda sendiri lebih suka menerima baptisan bunga penguburan dewa daripada membiarkan orang mati ini terluka. Betapa menyentuh. Betapa bodohnya sampai ekstrim. Ketika Blood Promise melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa liar. Tindakan Ye Yuan benar-benar menggelikan di matanya. Membawa orang mati dan mengatakan bahwa dia ingin bertarung berdampingan. Sekarang, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia lebih suka menderita luka serius daripada membiarkan orang mati menderita sedikit pun bahaya. Apakah ini yang disebut kesetiaan? Ini disebut kebodohan. Ye Yuan menatapnya dan masih berkata dengan tenang, bagaimana orang sepertimu bisa mengerti apa itu cinta persaudaraan sejati? Blood Promise tertawa keras dan berkata, saya mengerti. Tentu saja saya mengerti. Yang disebut cinta persaudaraan adalah berangkat ke mata air kuning bersama-sama. Karena itu, Anda dapat berangkat bersama dengan Feng Xiaotian. Kursi ini akan mengantarmu pergi. Gelombang asal ledakan tiba-tiba mengalir deras dari tubuh Blood Promise. Dia membakar kekuatan hidupnya. Di atas kehampaan, kepadatan bunga penguburan dewa menjadi sangat menakutkan, hampir menutupi langit dan menutupi matahari. Seluruh orang Ye Yuan benar-benar tenggelam. Ketika semua orang melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah dengan liar. Bab 3101, Surga menginjak 5 langkah. Bunga penguburan dewa yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan bilah, lebat sampai tidak dapat ditembus. Orang-orang bahkan dapat melihat bahwa di dalam hujan bunga itu, ruang diiris menjadi potongan-potongan, menjadi sangat tajam. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan kemungkinan besar penuh dengan kemungkinan suram. Ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Saint Ye surgawi dia benar-benar mati begitu saja. Sial, bunuh Blood Promise dan balas dendam Heavenly Saint Ye. Pembangkit tenaga listrik Grand Bright Jade Complete Heaven semuanya menjadi gila. Pertama adalah Feng Xiaotian sekarat dalam pertempuran, lalu Ye Yuan terbunuh. Mereka sudah sangat marah. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya meraung, menyerbu menuju Blood Promise. Di tempat lain,
Yisue juga menghitung semuanya dan tertawa terbahak-bahak. Mitian, kamu menghitung semuanya dan juga tidak menghitung kekuatan Blood Promise, kan? Dia berulang kali mengalami kekalahan di Grand Bright Jade Complete Heaven, tetapi mengapa dia masih ditempatkan di posisi penting oleh kami? Namun, kursi ini juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengambil jalan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Mitian mengungkapkan ekspresi sedih. Dia sudah benar-benar tidak bisa merasakan aura Ye Yuan. Meskipun dia menyimpan secercah harapan di hatinya, dia tahu bahwa Ye Yuan kemungkinan besar penuh dengan kemungkinan yang suram. Memang seperti yang dikatakan Yisue, dia terlalu meremehkan Blood Promise. Zhao Yue, mari kita bunuh dia. Silakan baca di mibosnovel.com. Mitian mengaum marah, bergandengan tangan dengan Zhao Yue, bergegas menuju Yisue dengan hiruk-pikuk. Hahaha, melihat bunga penguburan dewa yang melonjak, Blood Promise tertawa senang. Orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Jadi bagaimana jika dia menerobos garis keturunan kelas kekacauan? Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan suci? Jadi bagaimana jika dia bisa melompati alam dan bertarung? Pada akhirnya, bukankah dia masih mati di bawah dewa pengubur bunga ilusi di kursi ini? Ye Yuan, kursi ini mengakui bahwa kamu sangat mengerikan. Tapi menggunakan nyawa kursi ini untuk menukar nyawamu sangat berharga. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari azabnya. Tetapi pada titik ini, menggunakan nyawanya untuk menukar nyawa Ye Yuan, itu sangat berharga. Kekejaman Ye Yuan tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Begitu Ye Yuan meninggal, semua surga tidak akan lagi memiliki keberadaan yang dapat menjadi ancaman bagi leluhur lagi. Hegemon Samsara dan progenitor Heavenless juga tidak bisa. Selama Bloodwood Bats disimpan cukup banyak, progenitor akan dapat muncul dan menembus belenggu yang belum pernah ditembus oleh siapapun sebelumnya, melampaui Great Beyond. Karena itu, dia sangat gembira. Tuan Blood Promise sangat kuat. Lord Blood Promise adalah pejabat berjasa nomor 1 ras darah kita. Jauh di sana, pembangkit tenaga darah ras itu luar biasa segar kembali. Membunuh Ye Yuan bahkan lebih penting daripada memenangkan pertempuran besar ini. Dong, saat mereka bahagia, suara keras datang dari atas kehampaan. Bunga penguburan dewa yang lebat runtuh dengan ledakan keras. Awalnya, bunga terbang melayang, alami dan tidak terkendali. Sekarang, bunga-bunga jatuh berserakan di seluruh jalan setapak, matahari terbenam di gunung barat. Suara ini datang terlalu tiba-tiba, sehingga semua orang tidak bereaksi tepat waktu. Tapi, secara langsung menyebarkan bunga-bunga yang berterbangan ke seluruh langit, efek visual ini terlalu kuat. Namun, ini hanya pendahuluan. Retakan halus benar-benar muncul di ruang sekitarnya. Seluruh kekosongan itu seperti cermin yang pecah, retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Setelah itu, kekosongan bergetar. Banyak pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm sebenarnya tidak bisa berdiri teguh dan jatuh satu demi satu. Ekspresi Blood Promise berubah drastis, sosoknya bergoyang dengan ketidakpastian. Tiba-tiba, kekuatan yang hebat melewati ruang, langsung mentransmisikan ke tubuhnya. Puff! Blood Promise menyemburkan seteguk darah dengan liar, langsung diledakkan terbang keluar. Dia terkejut sampai ekstrim. Sampai sekarang, dia sama sekali tidak tahu dari mana serangan ini berasal. Tapi dia tahu bahwa ini benar-benar pekerjaan Ye Yuan. Suara itu tidak hanya mengganggu castingnya, membuat bunga pengubur dewa di seluruh langit langsung hancur, bahkan melukainya dengan serius. Tapi apa yang dilakukan Ye Yuan? Pada titik ini, dia sebenarnya masih memiliki kartu truf. Bunga-bunga yang terfragmentasi menghilang, sebuah sosok muncul. Ketika semua orang melihatnya, pupil mereka mengerut. Di bawah kaki Ye Yuan, retakan halus menyebar. Itu sebenarnya pusat dari semua retakan. Tubuhnya sangat tragis, luka dan bekas luka di mana-mana. Namun, momentum mengesankan Ye Yuan saat ini sangat kuat hingga ekstrim. Ini adalah semacam momentum, seperti momentum pedang atau momentum tombak, tetapi tidak pada level yang sama sekali. Momentum Ye Yuan tampaknya akan menginjak-injak langit biru ini berkeping-keping. Dia hanyalah seorang kaisar sakra surga. Tapi, aura tirani yang tumpah dari tubuhnya saat ini, itu benar-benar menekan Mitian, Yisue, dan pembangkit tenaga Great Beyond lainnya. Seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa di bawah bentangan langit ini.
Sungguh momentum yang kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa momentum sebenarnya bisa begitu kuat. Mungkinkah ini kartu truf terakhirnya? Murid Yisue mengerut saat dia berkata dengan kaget. Langkah Ye Yuan ini sudah melebihi imajinasinya. Langkah ini tak tertandingi di antara orang-orang sezamannya. Meskipun ranah kultivasinya secara signifikan lebih tinggi dari Ye Yuan, itu juga tidak mungkin baginya untuk melepaskan gerakan yang begitu menakutkan bahkan jika dia mengerahkan semua kekuatannya. Darah segar menyembur liar dari mulut Blood Promise, dan dia meraung dengan marah, apa langkah ini? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, sejak mendapatkan pencerahan pada volume surga, saya memiliki terobosan baru dalam pemahaman saya tentang Dao Surgawi lagi. Akhirnya, saya mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang pembelajaran seumur hidup saya, dan menciptakan gerakan ini, 5 langkah menginjak-injak surga. Baru saja, itu adalah bentuk pertama, menginjak-injak gunung dan sungai dengan 1 langkah, pemusnahan tenang dari semua hal seperti malam. Sekarang, saya akan membiarkan Anda menyaksikan bentuk kedua, menginjak 8 desolate dengan 2 langkah, membalikkan kepunahan segudang semesta. Ye Yuan tidak berbicara omong kosong, kakinya perlahan terangkat. Momentum mengesankan seluruh orangnya benar-benar naik ke tingkat lain di atas dasar aslinya. Cakrawala bergetar, retakan, retakan, retakan. Awan kesengsaraan yang mengerikan mengembun dan terbentuk di atas kehampaan. Tampaknya mengeluarkan peringatan sehubungan dengan momentum Ye Yuan yang mengesankan. Kulit Blood Promise pucat pasi. Di bawah momentum yang mengesankan ini, dia tidak bisa melahirkan keinginan untuk menolak sama sekali. Jika Ye Yuan barusan adalah raja yang mengabaikan dunia dengan bangga. Lalu Ye Yuan sekarang adalah kaisar yang memerintah semua kehidupan. Semuanya harus tunduk di bawah kakinya. Tapi, melihat awan kesengsaraan, Blood Promise tampaknya telah meraih sedotan penyelamat terakhir. Hahaha, surga menginjak-injak. Surga menginjak-injak. Anda akan melawan surga dan tidak akan ditoleransi oleh surgawi Dao. Tidak peduli seberapa kuat gerakanmu ini, jadi apa? Heavenly Dao tidak akan mentolerirmu. Blood Promise menunjuk Ye Yuan dan berkata dengan gila. Ye Yuan menatapnya seperti melihat orang idiot dan berkata dengan dingin, saya seorang kultivator yang berbeda untuk memulai. Apa yang saya takutkan melawan surga? Jika Heavenly Dao tidak mentolerir saya akan menginjak-injak Heavenly Dao ini. Detik berikutnya, Ye Yuan tampaknya telah kehabisan semua kekuatan di tubuhnya, mengundurkan diri. Pada saat ini, tubuh mungil Ye Yuan itu tampak setinggi langit dan bumi, mirip dengan dewa surgawi. Ledakan. Kekosongan itu bergetar hebat. Ruang di sekitarnya langsung hancur. Arus turbulen kosong membanjiri dengan gila-gilaan. Gerbang melewati gunung sekte pengobatan ekstrim hancur berkeping-keping di bawah injakannya. Berbagai puncak gunung dan jangkauan sekte pengobatan ekstrim diratakan dengan tanah saat ini. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa awan kesengsaraan yang menakutkan sebenarnya langsung tersebar di bawah injakan Ye Yuan ini. Blood Promise melihat pemandangan ini dengan tercengang, sudah melupakan keterkejutannya. Apa yang dia lihat? Awan kesusahan itu bisa dengan mudah memusnahkan hegemon puncak. Tapi, di bawah injakan Ye Yuan ini, itu sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk membalas. Mungkinkah Ye Yuan sudah mencapai keadaan di atas Dao Surgawi? Tapi segera, dia merasa nyaman. Kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, ditransmisikan dari dewa yang tahu di mana. Tubuhnya langsung direduksi menjadi ketiadaan di bawah kekuatan ini. Ye Yuan menurunkan Feng Xiaotian, ekspresinya muram saat dia berkata, Saudara Feng, aku telah membalas permusuhanmu terhadap Blood Promise atas namamu. Bab 3102, titik penting hidup dan mati. Diam di sekitar. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi shock ekstrim. Hegemon Blood Promise yang kuat sebenarnya langsung dimusnahkan di bawah injakan Ye Yuan. Melihat Ye Yuan berdiri di langit, pembangkit tenaga darah ras semua merasa bergidik, termasuk Yisue. Pada saat itu, perasaan yang Ye Yuan berikan kepada orang-orang tidak terkalahkan, bahwa dia tidak bisa dikalahkan. Awan kesusahan yang kuat sebenarnya mengambil inisiatif untuk mundur. Bisa dilihat betapa menakutkannya dia. Ini, gerakan apa ini? Mengapa saya merasa seperti surgawi Dao telah turun? Tuan Blood Promise benar-benar mati. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Sungguh langkah yang menakutkan. Langkah ini telah melampaui domain kemampuan surgawi.
Kemungkinan besar, tidak mungkin bagi leluhur Great Beyond Realm untuk membuatnya juga. Petik 2. Ye Yuan mengatakan bahwa ini adalah langkah terkuat yang dia ciptakan setelah dia mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang apa yang dia pelajari. Tapi kekuatan gerakan ini sudah melampaui pemahaman mereka. Karena itu, mereka khawatir dan takut. Heaven Trampling Five Steps, itu adalah pekerjaan lambang Ye Yuan. Memvisualisasikan volume surga, kekuatan orang lain semua bisa maju dengan pesat. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk berbaris di tempat. Sebagai volume terpenting dari 12 lukisan Dao Surgawi, volume surga sebenarnya adalah interpretasi umum dari Dao besar. Setelah Ye Yuan memvisualisasikannya, dia tiba-tiba merasa menghubungkan berbagai hal. Alkimia Dao, formasi Dao, pedang Dao, serta Dao besar asalnya, semuanya dan segalanya, semuanya bergabung menjadi satu kesatuan organik di bawah volume surga. Surga menginjak 5 langkah, itu lahir sebagai tanggapan. Mencapai ranah Ye Yuan saat ini, dia sudah samar-samar bisa merasakan menerobos ke alam hegemon, titik penting hidup dan mati ini. Pertempuran ini adalah pertempuran yang akan menentukan nasibnya. Pertempuran dengan Heavenly Dao akan menjadi pertempuran paling menakutkan dalam hidupnya. Sebagai perbandingan, progenitor Bloodstone, Ancestor Heavenless, dan seterusnya, mereka bukan apa-apa. Dan surga menginjak 5 langkah juga mewakili tekadnya untuk menginjak-injak surgawi Dao. Langkah ini dilepaskan dengan momentum. Itu berbeda dari semua teknik bela diri. Tapi kekuatannya luar biasa. Namun, meskipun kekuatannya hebat, sequelnya juga sama hebatnya. Setelah menggunakan jurus ini, sama seperti jurus pamungkas Qisang, Meng Jin, dan yang lainnya, seluruh tubuhnya akan runtuh. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah, setelah menggunakan gerakan ini, dia bisa dengan jelas merasakan serangan balik dari Heavenly Dao. Langkah ini adalah demonstrasi kekuatan untuk Dao Surgawi. Bagaimana mungkin Heavenly Dao menyendiri dan acuh tak acuh? Ini hanya awan kesusahan biasa. Itu sangat mudah untuk diselesaikan. Tapi, dalam pertempuran terakhir, sangat tidak mungkin untuk mengatasinya dengan mudah. Ye Yuan bahkan bisa merasakan bahwa kesengsaraan Dao terakhir sedang terjadi. Seperti sekarang, Ye Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa kesengsaraan Dao semakin dekat. Memanfaatkan langkah ini mendorong kesengsaraan Dao terakhir. Jika kesengsaraan Dao turun terlebih dahulu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Oleh karena itu, langkah ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Menggunakannya sama saja dengan memperlambat bunuh diri. Tapi, demi Feng Xiaotian, Ye Yuan menggunakannya tanpa ragu sedikitpun. Tentu saja, dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, tidak cukup untuk mengambil langkah ketiga, apalagi berbicara tentang langkah kelima. Mengambil langkah secara paksa, tanpa menunggu kesengsaraan Dao turun, tubuh fisiknya sendiri tidak akan mampu menahannya. Langkah ini terlalu brutal, membunuh. Jangan tinggalkan siapapun. Petik 2. Ye Yuan berteriak dengan marah. Semua jenderal mematuhi perintah, menyerang sisa-sisa ras darah. Untuk beberapa waktu, angin puyuh menyapu awan terakhir. Setelah pertempuran sengit berulang kali, Yisue sudah terluka parah. Dia terbakar dengan kecemasan di hatinya, ingin pergi. Tapi Mitian dan Zhao Yue mengikatnya dengan keras. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Beberapa saat yang lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar jatuh di sini. Tapi sekarang, dia sedikit khawatir dan ketakutan di dalam hatinya. Penampilan Ye Yuan tidak hanya membuat Grand Bright Jade Complete Heaven membuat comeback yang hebat, bahkan memiliki niat untuk sepenuhnya memusnahkan musuh yang datang untuk menyerang. Tiba-tiba, Mitian tertawa dingin dan berkata, "Kamu takut?" Selama pertempuran hebat yang berlangsung selama 3 hari 3 malam ini, Mitian benar-benar sangat dirugikan. Dengan kekhawatiran di hatinya, dia tidak bisa melepaskan kekuatan tempur terkuatnya sama sekali. Jelas, Yisue telah menghitung semua ini. Tapi penampilan Ye Yuan benar-benar meletuskan keluhan yang menumpuk di hatinya selama 3 hari. Sebelum ini, seberapa sombongnya Yisue. Tapi sekarang, dia seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Yisue sedang terjerat oleh Mitian. Pukulan Zhao Yue menghantam dadanya dengan keras. Puff! Dada Yisue langsung hancur. Namun, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Hanya saja kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Zhao Yue tidak tahu kelelahan sama sekali. Tidak peduli berapa kali lawan pulih, Zhao Yue akan memiliki kesabaran untuk terus menghancurkannya. Kamu pikir kamu semua telah menang. Yisue tersenyum dingin saat dia membalas tembakan. Setidaknya untuk pertempuran ini, kita sudah menang. Kata Mitian. Kamu tidak bisa membayangkan kekuatan progenitor sama sekali. Dia hanya satu langkah terakhir dari Great Beyond. Mencapai tingkat batas kami, Anda harus tahu apa artinya itu. Kekuatan Ye Yuan lumayan, tapi barusan, kamu seharusnya merasakan sesuatu juga, kan? Yisue tersenyum dingin. 5 langkah menginjak-injak surga Ye Yuan membiarkannya merasakan semacam denyutan yang datang dari jiwa. Dia belum pernah merasakan getaran seperti ini sebelumnya. Itu adalah kemarahan Dao Surgawi. Kemarahan Surgawi Dao tersembunyi di atas surga ke-9. Mencapai level mereka, persepsi mereka secara alami tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Mitian menjadi dingin. Jelas, dia juga merasakannya. Haha, sepertinya kamu juga pernah merasakannya. Katakan padaku, bisakah dia benar-benar menembus belenggu yang tidak pernah dipatahkan oleh siapapun sejak zaman kuno? Yisue berlumuran darah tetapi berkata dengan tawa liar. Di bawah Heavenly Dao, semuanya adalah semut. Leluhur ini juga benar-benar ingin melihat skala seperti apa kesengsaraan Dao yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Petik 2. 5 langkah menginjak surga, apakah itu Anda yang menginjak-injak surga atau Anda diinjak-injak oleh surgawi Dao? Leluhur ini akan benar-benar menunggu dengan cemas untuk melihat. Mitian, bahkan jika Anda membunuh saya, surga lengkap Grand Bright Jade Anda tidak dapat lepas dari nasib dihancurkan juga. Setelah leluhur muncul, surga lengkap Grand Bright Jade Anda tidak akan memiliki satu pun unggas atau anjing yang tersisa. Petik 2. Yisue saat ini berada di ujung talinya, tetapi kata-katanya mirip dengan guntur, meledak di telinga semua orang. Pembangkit tenaga listrik Grand Bright Jade Complete Heaven terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dirasakan Mitian dan Yisue. Tapi tanpa ragu, apa yang akan dihadapi Ye Yuan, adalah bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mitian mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, kamu terlalu banyak bicara. Anda sudah bisa pergi dan mati. Zhao Yue, lakukanlah. Selesai mengatakan, kekuatan suci melonjak ke tubuh kedua orang itu, sudah bersiap untuk meluncurkan pukulan mengejutkan. Tapi Yisue tidak takut dan berkata sambil tertawa keras, ayo. Ayo, kekuatanku pada akhirnya akan kembali ke tubuh progenitor. Dia akan membawaku untuk menyaksikan Grand Bright Jade Complete Heaven-mu dihancurkan. Gemuruh. 2 kekuatan tangguh jatuh dengan ledakan keras. Yisue sudah menyerah melawan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi. Tepat pada saat ini, penghalang berwarna darah tiba-tiba muncul di atas kekosongan, benar-benar menutupi Yisue. Ledakan. Kekosongan itu bergetar hebat, penghalang berwarna darah itu sebenarnya sestabil Gunung Tai. Ayo pergi. Sebuah suara datang dari dalam kehampaan. Yisue sangat gembira ketika dia mendengar dan berkata, terima kasih banyak, leluhur, karena telah menyelamatkanku. Hahaha, Mitian, aku akan melihatmu mati tanpa kuburan dengan mataku sendiri. Petik 2. Selesai berkata, dia merobek ruang dan langsung melarikan diri. Bab 3103, Daftar Roh Surgawi Kekacauan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Won, kami menang. Benar-benar tidak menyangka bahwa kita sebenarnya masih bisa bertahan. Mengendus. Saint Ye Surgawi akan hidup untuk generasi yang akan datang dan tak terkalahkan di bawah langit. Setelah keheningan singkat, sorakan menggelegar meletus di depan gerbang-gerbang gunung sekte pengobatan ekstrim. Kemenangan yang tidak mudah didapat ini membuat banyak orang menangis haru. Beberapa orang jatuh ke dalam ekstasi liar. Ye Yuan sangat sabar, mengukir satu demi satu nama di daftar roh surgawi keos. Orang-orang ini adalah semua orang yang pernah dia kenal. Tapi sekarang, mereka sudah dipisahkan oleh hidup dan mati. Alasan mengapa Ye Yuan mengambil tindakan ini adalah karena dia terinspirasi oleh paviliun cahaya ekstrim. Ye Yuan menghargai hubungan. Dia tidak berharap roh-roh kepahlawanan ini, yang menumpahkan darah dan mempertaruhkan nyawanya, dilupakan oleh orang-orang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dia lebih suka meninggalkan Myriad Realms Mountain, harta surgawi kekacauan yang baru saja berhasil disempurnakan.
Dia harus melakukan sesuatu. Ye Yuan terukir dengan sangat serius. Setiap pukulan dan setiap baris, mereka menunjukkan keseriusannya. Semua orang menatapnya dengan wajah hormat. Banyak wajah orang yang matanya dipenuhi air mata panas. Nama-nama yang diukir Ye Yuan, banyak dari mereka adalah kawan yang pernah berjuang bahu-membahu dengan mereka. Ketika nama-nama itu terukir, seolah-olah mereka merasa bahwa orang itu belum pergi jauh. Tapi, yang lebih mengejutkan mereka, adalah bahwa Ye Yuan benar-benar mengenal begitu banyak orang. Meskipun ranah kultivasi Ye Yuan tidak tinggi, ia memiliki posisi terpenting di surga lengkap Grand Bright Jade. Bahkan mereka yang kekuatannya mencapai hegemon realem mungkin tidak bisa masuk ke matanya juga. Mereka secara alami tidak akan berharap Ye Yuan dapat mengingat nama mereka. Tetapi hanya pada saat ini mereka mengerti bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat akrab dengan semua orang. Seolah-olah dia sedang menghitung barang-barang berharga keluarganya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang suci surgawi Ye sebenarnya sangat memperhatikan perasaan massa. Wang Dong dan Li Xian dan beberapa dari kami hanyalah segelintir orang biasa yang mengikuti Heavenly Saint Ye di labirin Divine Palace saat itu. Tidak menyangka dia benar-benar mengingat kita semua. Petik 2. Dalam hal kontribusi, tidak ada kontribusi yang lebih besar dari surgawi Saint Ye. Tapi dia meninggalkan harta surgawi yang kacau dan benar-benar memberikan semua pujian kepada orang lain. Dia benar-benar seorang pria dengan bakat dan kebajikan yang hebat. Hati-hati, saudara-saudara. Kalian, yakinlah, ayahmu pasti tidak akan menodai reputasi menakjubkan semua orang. Aku hanya berharap suatu hari, ayahmu bisa masuk daftar roh surgawi kekacauan juga. Melihat Ye Yuan seperti ini, semua orang merasa tersentuh. Hampir 10.000 orang memasuki istana surgawi labirin bersama dengan Ye Yuan saat itu. Mereka yang menonjol di antara yang lain dan melangkah ke alam hegemon hanyalah minoritas. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengingat orang-orang yang biasa-biasa saja itu dengan jelas. Hal semacam ini, mereka percaya bahwa tidak ada pemimpin di 33 surga yang bisa melakukan ini. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak akan memandang rendah siapapun. Prestasi seorang jenderal dibangun di atas mayat tentara yang tak terhitung jumlahnya. Bagi para pemimpin, orang-orang lemah itu hanyalah batu loncatan di jalan mereka untuk menguatkan dao mereka. Tidak ada pemimpin yang akan menganggapnya serius. Ini kecuali jika Anda cukup luar biasa. Tapi Ye Yuan berbeda. Dia memperlakukan semua orang sama. Apakah Anda luar biasa atau biasa-biasa saja, dia tidak akan memandang rendah Anda. Nama-nama ini adalah bukti yang jelas. Lupakan orang lain, hanya berbicara tentang Mitian, dapatkah dia bahkan menyebutkan pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven dari klan naga? Mustahil. Bagi Mitian, perbedaan level untuk Kaisar Sakra Heaven terlalu besar. Mitian tiba di sebelah Cloud Mound dan berkata sambil menghela nafas, bocah ini, bagaimana dia tidak membuat orang hancur berkeping-keping demi dia. Mengikutinya, tidak akan ada penyesalan dalam kematian juga. Saya pikir Feng Xiaotian juga berpikir begitu, kan? Petik 2. Cloud Mound menganggukkan kepalanya dengan serius dan berkata, yang paling dibanggakan orang tua ini dalam hidup ini adalah menerima murid ini. Tuan Mitian, apa yang baru saja Anda rasakan? Petik 2. Ekspresi Mitian berkedip dan dia berkata sambil menghela nafas, kemarahan tersembunyi dari surgawi Dao. Kesengsaraan hegemon Ye Yuan kemungkinan akan melampaui imajinasi semua orang. Meskipun dia mengerikan, tapi apa yang tidak dikatakan Mitian menyebabkan ekspresi Cloud Mound menjadi sangat jelek. Sangat jelas, Mitian sangat pesimis tentang Ye Yuan. Ye Yuan yang sekarang mampu membunuh janji darah hegemon puncak dengan 5 langkah yang menginjak-injak surga. Bisa dilihat betapa mengerikannya dia. Tetapi, bahkan orang seperti Ye Yuan, Mitian tidak merasa optimis. Apa artinya ini? Cloud Mound berkata dengan cemas, apa yang akan terjadi? Mitian menggelengkan kepalanya dan berkata, semakin seseorang mencapai tingkat alamku, semakin seseorang merasa bahwa dao surgawi cepat berlalu dan tidak kekal. Yisue dan aku hanya merasakan sesuatu, itu saja. Seperti apa kesengsaraan hegemonnya, tidak ada yang tahu. Ini karena tidak pernah ada pembudidaya yang berbeda yang telah mencapai kekuatan Ye Yuan. Bahkan surga iri dengan kekuatannya. Namun, kemarahan tersembunyi dari dao surgawi menyerang saya dengan teror yang mendalam.
Jika Surgawi Dao menghukum saya khawatir, saya tidak akan memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Kesengsaraan hegemon Ye Yuan kemungkinan besar penuh dengan kemungkinan yang suram. Hati Klutmon tenggelam ke dasar batu. Berita ini benar-benar mengerikan. Astaga, astaga, astaga. Ye Yuan masih mengukir nama dengan setiap goresan dan garis. Tapi, dari jauh, pupil Zuo Bufan mengerut. Dia merasa bahwa aura di tubuh Ye Yuan berubah.